Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku Elena. Kemarin kan aku sempat review biskuit bayi ya, kalian bisa lihat video sebelum ini. Nah, kali ini aku mau review bubur bayi untuk anak usia 6 bulan. Nah, di sini ada Sun, terus ada Promina, ada Milna yang vegan, terus ada Cerelac, ada Nei, sama yang terakhir ada Yummy Bites. Oke, kalau gitu sebelum dimulai jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita mulai dari yang pertama yaitu Sun. Ini aku beli yang rasa ayam kampung dan bayam. Keunggulannya itu ya tinggi zat besi, terus ada 6 mineral, terus ada 11 vitamin gitu. Terus ini ada kandungan nilai gizinya, kalian bisa lihat sendiri. Aku lebih concern ke gulanya. Kandungan gulanya itu 8 gram setiap porsi, terus natriumnya 140 mg. Nah, terus produk Sun itu macam-macam teman-teman, ada yang untuk 6 bulan, itu ada biskuit, terus ada biskuit ras juga gitu ya. Oke, sekarang aku buka. Nah, jadi dalamnya itu masih ada plastiknya lagi, jadi aman ya insya Allah teman-teman. Nah, sekarang aku pengen tunjukin teksturnya kayak gimana ya. Nah, ini dia teksturnya teman-teman. Jadi dia tuh kayak bubur biasa gitu. Terus ini udah aku kasih air. Terus airnya tuh harus air hangat ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak air hangat, takutnya nanti dia bakalan ngegumpal gitu. Kita lanjut ke yang kedua yaitu Promina. Ini aku beli yang cheesy chicken broccoli, harganya 16.400 atau kalau satu porsi kira-kira 8.200. Nah, ini kandungannya itu ada sumber serat, terus tinggi zat besi, omega 3, omega 6 dan juga 11 vitamin. Kalian bisa baca sendiri. Ini udah kasih gambarnya. Terus dia tuh kandungan gulanya 6 gram setiap porsi dan kandungan natriumnya 120 mg setiap porsi. Ini sama ya teman-teman, kalau kita buka sama kayak yang Sun tadi, jadi dia ada plastiknya lagi, terus teksturnya itu kayak gini. Nah, ini teksturnya ya teman-teman, jadi kayak ada irisan-irisan dari kayak semacam ijo-ijo gitu. Nah, terus ini kalau udah dikasih air sama aja bentuknya. Oke, sekarang kita lanjut ke bubur Milna. Jadi Milna itu ada banyak ya teman-teman, ada yang organik, ada yang vegan, ada yang reguler. Nah, ini aku ada dua. Yang pertama yang reguler, jadi dia tuh biasa aja gitu. Terus ini aku buka, harganya itu 17.100 untuk 3 porsi, jadi sekitar 5.700 setiap porsinya. Terus kandungan gulanya itu 3 gram setiap porsi dan kandungan natriumnya itu 105 mg setiap porsi. Nah, ini teksturnya sama aja ya teman-teman. Nah, ini kalau dibikin warnanya jadi ya kayak kalau misalnya kita bikin bubur ati ayam gitu ya, warnanya kan agak kemerah-merahan gitu, terus juga rasanya juga enak. Oke, lanjut ke variasi selanjutnya yaitu Milna Vegan. Nah, Milna Vegan ini maksudnya dia tuh lebih tinggi protein ya teman-teman, jadi dia tuh diklaim bisa meningkatkan berat badan bayi gitu. Nah, ini harganya lebih mahal daripada yang Milna biasa tadi, yaitu 29.800 atau sekitar 9.950 setiap porsinya. Nah, ini untuk kandungannya kalian bisa baca sendiri, tapi aku lebih concern ke kandungan gula yaitu 2 gram setiap porsi dan natriumnya 160 mg setiap porsi. Ini tuh tersedia dalam dua rasa, yaitu rasa ayam bayam sama ayam kacang polong, dan aku lebih suka yang ayam kacang polong ya teman-teman, rasanya lebih enak. Nah, untuk cara bikinnya itu beda sama Sun sama Promina yang cukup pakai air hangat aja. Kalau Milna itu mau yang reguler, mau yang vegan, dia harus pakai air panas kira-kira 75 derajat Celcius. Oke, ini aku coba buka ya teman-teman. Kayak gini teksturnya, jadi sama aja sih sama yang Milna yang biasa tadi. Kalau kita bikin juga sama aja. Oke, kita lanjut ke Cerelac. Ini dari Nestle ya teman-teman. Harganya itu 10.200 untuk 2 porsi, jadi kira-kira satu porsi 5.100. Nah, ini tuh kandungan gulanya 6 gram setiap porsi, terus kandungan natriumnya 70 mg setiap porsinya. Kalau bikinnya sama kayak yang Sun sama Promina tadi ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai air panas, cukup pakai air hangat aja. Terus di sini tuh di belakang kemasannya juga ada kayak resepnya gitu teman-teman, jadi bisa dicampurkan sama ayam, bisa dicampurin sama apa aja, itu terserah kalian. Terus dia tuh ada highlightnya juga, kalau Nestle Cerelac itu menggunakan karbohidrat yang telah dihidrolisa dengan enzim, jadi lebih aman gitu. Nah, ini teksturnya kayak gitu. Nah, ini teksturnya teman-teman, jadi dia tuh lembut banget gitu dan gak ada butiran-butiran sayurnya atau apa gitu ya. Jadi emang lebih bagus untuk dikreasiin sendiri, pakai sayur sendiri.
Oke, selanjutnya kita ke ini ada Nice yang udah terkenal banget. Cuman aku tuh bingung karena ternyata dia tuh nggak ada kandungan nilai gizinya di kemasannya. Terus aku juga udah nanya ke adminnya dan adminnya belum jawab sampai sekarang. Jadi aku nggak ngerti kandungan gulanya berapa, kandungan garamnya aku nggak tahu berapa. Di sini cuman ada komposisinya aja teman-teman. Jadi ada beras organik, terus ada ikan salmon, ada brokoli, kacang hijau, seledri, bawang putih, terus perisa artificial sama ada inulinnya juga gitu ya. Cuman nah itu tadi aku agak kecewa banget karena ini kan harganya mahal banget ya, Rp35.000 dan udah terkenal di mana-mana gitu. Terus variannya juga banyak banget. Tapi ternyata nggak ada kandungan nilai gizinya dan nggak tahu takarannya itu berapa. Tapi kalau menurut aku nggak apa-apa sih, karena ini kan kayak kalau kita lagi bikin bubur biasa gitu kan untuk anak kita gitu kan. Jadi biasanya kita bisa masak dia kira-kira yang sekalian banyak aja gitu ya. Terus habis itu bisa disimpan di kulkas. Terus nanti kalau mau bikin tinggal dimasak lagi, dijadiin bubur, ditambahin sama bahan-bahan yang mau kita pakai. Nah jadi ini jatuhnya bukan instan ya teman-teman, tapi lebih ke kayak udah dicampur aja gitu. Tapi tetap kita harus tetap mengolahnya lagi gitu. Jadi kenapa sih banyak orang yang suka banget sama bubur Nice ini? Karena dia tuh terlihat gak instan gitu loh teman-teman. Padahal kan bubur yang kayak sereal, Yummy Bites itu kan juga sebetulnya mereka juga gak instan, cuman udah terfortifikasi kayak gitu kan. Nah ini ada cara bikinnya juga. Terus kalau aku sih udah pernah bikin ini dan menurut aku kalau misalnya nggak dicampur sama apa-apa itu kurang enak. Jadi lebih baik kalau ini tuh ya kalau misalnya kita lagi nggak males bikin ya pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita cukup pakai beras biasa juga it's okay. Yang terakhir ini ada Yummy Bites ya teman-teman. Jadi varian Yummy Bites itu banyak banget dan itu tuh tergantung sama usianya. Jadi ada yang untuk 4 bulan, ada yang untuk 6 bulan, ada yang untuk 8 bulan ke atas gitu kan. Nah ini aku beli yang cauliflower. Nah ini tuh untuk 6 bulan ke atas. Kandungannya itu ya sama sih, cuman dia tuh ada klaimnya kalau dia tuh gluten free gitu ya teman-teman. Nah di sini aku bakalan lihatin kandungan nilai gizinya. Ini bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian screenshot aja. Jadi kalau aku lebih concern ke gulanya itu ternyata dia tuh nggak ada gulanya sama sekali teman-teman. Jadi gulanya 0 gram. Terus natriumnya juga cuman sedikit, yaitu cuman 45 mg. Tapi walaupun cuman sedikit dan nggak ada gulanya, tapi rasanya itu tetap enak banget teman-teman. Jadi aku tuh udah pernah nyoba dan enak banget dibandingin sama bubur-bubur yang lain gitu kan. Kadang kayak ada rasa-rasa pahit atau apa gitu kan. Nah kalau ini tuh nggak sama sekali. Cuman harganya emang mahal banget, yaitu 38.500 untuk 3 porsi. Jadi kira-kira sekali makan itu 12.900. Nah ini kayak gini ya teman-teman teksturnya itu. Jadi kayak pasir-pasir gitu ya. Nah ini bikinnya cukup pakai air hangat aja. Jadi nanti dia bakalan larut gitu ya teman-teman. Nah ini kelihatan wangi juga. Jadi menurut aku ini the best sih, paling enak. Tapi mahal ya. Dan ini dia bubur-bubur yang udah aku bikin. Jadi ada dari Sun, Promina, gitu-gitu ya. Nih kalian bisa lihat sendiri teksturnya. Nah kayak gitu untuk yang Promina. Terus ini Milna biasa, Milna Wegen, Cerelac. Terus ini yang aku nggak tahu kenapa bentuknya masih beras gitu, dari Nice ya. Terus ini ada yang dari Yummy Bites yang paling enak. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini aku udah bikin resumenya mulai dari harga, kandungan gula, kandungan natriumnya. Kira-kira kalian mau beli yang mana terserah. Dan kalau menurut aku bubur-bubur kayak gini tuh perlu diberikan ke anak kita sesekali gitu ya. Karena kan kita nggak bisa make sure apakah bubur yang kita bikin sendiri itu udah sesuai dengan kandungan gizi yang dibutuhkan oleh bayi itu atau enggak. Tapi juga jangan terlalu sering karena anak kita itu perlu dibiasakan untuk makan makanan rumahan juga. Jadi ini aku cuman kasih ke anakku sesekali dan ini masih banyak banget ya isinya, semuanya masih banyak. Oke kalau gitu, terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bikin kalian menemukan sesuatu yang kalian cari, jangan lupa untuk di like. Dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang lagi butuh informasi tentang bubur-bubur pagi ini. Oke kalau gitu, terima kasih. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.